Budak. Di masa kuno, kalau kamu lahir sebagai budak, hidupmu sudah ditentukan sejak awal. Kamu bukan orang, tapi kepemilikan. Di Mesir, Yunani, sampai Romawi, budak adalah lapisan sosial paling bawah yang bahkan nggak punya hak atas tubuhnya sendiri. Mereka bisa dijual, diwariskan, atau dihukum tanpa alasan. Di Mesir, banyak budak dipakai buat bangun piramida dan kerja rodi di ladang Sungai Nil. Di Romawi, mereka jadi tenaga utama di rumah-rumah bangsawan dan arena gladiator. Sedangkan di Yunani, ironisnya, di tengah peradaban yang memuja filsafat dan demokrasi, juga ada ribuan budak yang nggak pernah tahu rasanya kebebasan. Budak bukan cuma simbol kerja keras, tapi juga simbol ketidakadilan sistem sosial di masa itu. Hidup mereka diatur sepenuhnya oleh majikan, bahkan napas pun terasa bukan milik sendiri. Kalau dipikir-pikir, di zaman sekarang pun masih ada perbudakan versi modern. Banyak orang kerja mati-matian hingga 12 jam dengan gaji nggak seberapa demi bertahan hidup. Petani dan pekerja kasar. Setelah perbudakan mulai menurun, muncul kelas baru, yaitu para petani dan pekerja kasar. Mereka memang bukan budak, tapi hidupnya nggak jauh beda. Di masa feodalisme, terutama di Eropa abad pertengahan, mereka bebas secara hukum, tapi terikat pada tanah dan tuan bangsawan. Mereka menanam, memanen, dan menyerahkan sebagian besar hasilnya kepada bangsawan pemilik tanah, sebagai imbalan atas perlindungan dan tempat tinggal. Bisa dibilang mereka tukar tenaga dengan rasa aman, tapi rasa aman itu juga semu. Kalau panen gagal, mereka tetap harus bayar pajak. Kalau terjadi perang pun, merekalah yang pertama jadi korban. Mereka mungkin bukan budak, tapi sistem yang mereka jalani bikin mereka nggak benar-benar merdeka. Pedagang dan pengrajin. Di saat petani sibuk di ladang, muncul kelompok baru, para pedagang dan pengrajin. Di abad pertengahan, mereka sering dianggap kelas rendah karena nggak punya tanah. Tapi lama-lama justru mereka yang menggerakkan ekonomi. Mereka jual hasil karya, berdagang berbagai komoditas antar kota, bahkan antar negara. Para pengrajin bikin senjata, pakaian, atau karya seni. Sementara para pedagang bawa biji-bijian, gula, rempah, dan sutra melintasi lautan. Dari sinilah muncul benih kelas menengah awal, karena mereka punya sesuatu yang jarang dimiliki siapapun, yaitu harta dalam bentuk emas, perak, dan tembaga yang mereka peroleh dari hasil jual beli. Namun, status sosial mereka tetap dipandang sebelah mata oleh bangsawan. Ironisnya, mereka yang dianggap rendah justru membangun pondasi dunia modern yang kita nikmati hari ini. Bisa dibilang, mereka adalah pionir ekonomi dunia modern. Kaum bangsawan. Nah, ini dia para penguasa di masa feodalisme, kaum bangsawan. Mereka lahir dari garis keturunan berdarah biru, dan kekuasaan mereka diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka punya tanah luas, kastil megah, dan hak istimewa yang rakyat biasa nggak bisa sentuh. Menariknya, banyak dari mereka nggak perlu kerja sama sekali. Mereka hidup dari pajak dan hasil bumi yang dikumpulkan petani. Kebebasan mereka adalah kebebasan penuh, bebas dari beban ekonomi dan bebas dari hukum yang mengekang. Bagi masyarakat waktu itu, jadi bangsawan adalah puncak impian, tapi cuma bisa didapat lewat kelahiran, bukan usaha. Kalau sekarang sistemnya udah berubah, tapi bangsawan modern masih ada. Bedanya, mereka bukan lagi lahir dari darah biru, tapi dari keluarga konglomerat dan koneksi politik. Kelas menengah awal. Memasuki masa Renaissance dan revolusi industri, dunia sosial mulai bergeser. Lahir kelompok baru bernama bourgeoisie, alias kelas menengah awal. Mereka bukan keturunan bangsawan, tapi kaya karena kerja keras di bidang perdagangan, manufaktur, dan perbankan. Mereka punya visi, berani ambil risiko, dan percaya bahwa kekayaan bisa diciptakan lewat usaha, bukan warisan. Para pedagang besar di kota seperti Amsterdam atau London membangun kekayaan yang bahkan bisa menyaingi bangsawan. Mereka mulai membeli rumah mewah, karya seni, bahkan memperoleh gelar kebangsawanan lewat sumbangan besar kepada kerajaan demi status sosial.
Inilah awal munculnya ide bahwa uang bisa menggantikan darah biru, tapi di sisi lain mereka juga menciptakan sistem kapitalisme yang membuka peluang tapi sekaligus memunculkan kesenjangan baru. Dulu orang lahir miskin karena keturunan, sekarang bisa miskin karena sistem ekonomi yang mereka ciptakan. Kelas buruh. Ketika mesin mulai menggantikan tenaga manusia di abad ke-18 dan 19, lahirlah kelas buruh, tulang punggung revolusi industri. Mereka kerja di pabrik, tambang, dan rel kereta dengan jam kerja panjang dan upah yang minim. Hidupnya keras, penuh asap, kebisingan, dan kelelahan. Kelas buruh ini muncul dari sistem yang katanya modern, tapi malah menciptakan bentuk baru dari ketidakadilan sosial. Mereka memang bukan budak, tapi tetap terikat karena harus terus bekerja demi memenuhi kebutuhan. Kalau nggak kerja, mereka nggak bisa makan. Dari kondisi inilah muncul kesadaran sosial baru di kalangan pekerja. Mereka mulai membentuk serikat buruh untuk melindungi hak mereka, melakukan mogok kerja sebagai bentuk perlawanan jika diperlakukan tidak adil, dan memperjuangkan upah serta jam kerja yang lebih manusiawi. Mereka mulai menyadari bahwa keadilan ekonomi nggak datang begitu saja. Semua itu harus diperjuangkan. Bisa dibilang, kelas buruh adalah simbol dari suara yang selama ini ditindas. Dan ironisnya, sampai hari ini perjuangan mereka masih belum benar-benar selesai karena sampai sekarang masih banyak buruh yang digaji tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan. Kelas menengah modern. Setelah era industri mulai stabil, muncullah kelas menengah modern. Mereka bukan buruh kasar, tapi mereka merupakan pegawai kantoran, guru, dokter, manajer, dan profesional lainnya. Mereka fokus pada stabilitas ekonomi, pendidikan anak, dan keamanan masa depan. Kelas ini jadi tulang punggung negara di era modern sekarang karena mereka adalah pembayar pajak terbesar, konsumen paling aktif, namun sekaligus kelompok yang paling cemas. Mereka hidup di antara dua dunia, cukup nyaman untuk memenuhi kebutuhan, tapi nggak cukup bebas untuk punya ketenangan. Mereka bekerja keras demi kehidupan yang layak, dengan harapan bisa punya rumah, mobil, dan tabungan sendiri. Tapi di balik itu, banyak yang terjebak dalam rutinitas dan tekanan sosial, karena keseharian mereka telah terikat dengan jabatannya. Kelas atas modern. Di puncak piramida sosial ada kelas atas modern, para pemilik perusahaan besar, politisi, investor, dan pewaris kekayaan. Kalau dulu kekuasaan diukur dari jumlah tanah yang dimiliki, namun sekarang ukurannya dari saldo rekening dan pengaruh global. Mereka yang nggak cuma punya uang, tapi juga punya kendali atas arah ekonomi, media, bahkan opini publik. Mereka bisa memengaruhi harga saham, kebijakan negara, dan tren sosial dengan satu keputusan. Dunia ini, suka atau tidak, akan tetap bergerak mengikuti kepentingan mereka. Kelas digital atau kreatif. Masuk ke abad ke-21, lahirlah kelas sosial baru, yaitu kelas digital. Mereka hidup dari ide, kreativitas, dan algoritma. Mereka adalah content creator, influencer, desainer, sampai founder startup. Mereka nggak butuh kantor besar, cukup laptop dan koneksi internet. Kelas ini menjadi simbol kebebasan baru. Mereka bisa kerja di mana aja dan membangun brand mereka sendiri. Tapi di sisi lain, mereka juga hidup dalam tekanan konstan karena mereka harus selalu kejar engagement, algoritma, dan relevansi. Satu kesalahan aja bisa bikin reputasi hancur. Menariknya, mereka jadi bukti bahwa kekayaan di era digital bukan cuma soal uang, tapi juga attention. Siapa yang bisa menguasai perhatian publik, dia yang berkuasa. Kelas non-materialis. Dan akhirnya muncul kelompok yang jalan berlawanan dari semua yang disebutkan sebelumnya, yaitu kelas non-materialis. Mereka bukan anti sama kekayaan, tapi nggak lagi menjadikan uang sebagai ukuran hidup. Bagi mereka, status sosial bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang keseimbangan batin, kesehatan mental, dan kebebasan waktu.
Mereka muncul sebagai reaksi dari dunia yang makin sibuk dan konsumtif. Banyak di antara mereka yang meninggalkan karir korporat lalu menjalani hidup sederhana di desa. Mereka mematahkan standar umum soal kesuksesan. Di dunia yang dikuasai algoritma dan ambisi, mereka memilih ketenangan, hal yang paling sulit dicapai di zaman serba cepat ini.